Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, izinkan kami kelompok 5 untuk menyampaikan sebuah presentasi tentang pentingnya HKI, tantangan dan solusi. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Rusdi, sebagai presenter pada presentasi pada kali ini. Yang kemudian, yaitu Ahmad Rizky Nur Cahyo, anggota saya. Dan yang terakhir adalah Muhammad Arifin. Nah, sebelum masuk ke pembahasan jurnal, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan HKI atau hak kekayaan intelektual. Jadi, HKI adalah hukum yang diberikan kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya, seperti karya seni, desain, teknologi, dan sebagainya. Dengan adanya HKI, pencipta memiliki perlindungan hukum terhadap karya yang ia hasilkan. Nah, lalu apa tujuan utama dari HKI ini? Yaitu untuk menghargai karya cipta dan mendorong munculnya inovasi baru di masyarakat. Nah, lalu kita akan membahas tentang pentingnya HKI. HKI memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi. Jadi dengan HKI, seorang pencipta itu bisa melindungi hasil karyanya biar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, seperti plagiat, peniruan yang ilegal tanpa mengkredit original kreatornya dan lain sebagainya, ya ada bermacam-macam pelanggaran HKI. Nah, dengan adanya sistem HKI ini itu semua terlindungi gitu. Nah, selain itu HKI juga mendorong kreativitas karena memberikan penghargaan secara ekonomi kepada pencipta. Jadi dengan adanya HKI, kita sebagai orang gitu tidak akan didorong untuk tidak meniru, akan didorong untuk menciptakan ide yang original. Nah, dengan demikian ini akan mendorong pertumbuhan kreativitas gitu. Lalu yang ini adalah review jurnal yang pertama, kebetulan saya sendiri yang mereview. Judulnya Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Tantangan di Indonesia, yang ditulis oleh Neon Beni dan rekan-rekannya pada tahun 2025. Nah, menurut jurnal ini dijelaskan bahwa Indonesia sudah memiliki regulasi HKI yang sesuai dengan standar internasional seperti TRIPS. Nah, namun penegakan hukumnya masih lemah, terutama karena birokrasi yang rumit dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Nah, ini real ya, kita kalau tahu sistem birokrasi di Indonesia, kalau kita pernah menjalani itu, kita tahu seberapa rumitnya sistem birokrasi di negara ini. Dan juga rendahnya kesadaran masyarakat, ini kayak kejujuran gitu ya, kayak masyarakat kurang aware terhadap HKI ini. Nah, lalu selain itu perlindungannya juga kurang gitu ya. Jadi banyak sih masalahnya. Nah, solusinya menurut jurnal ini yaitu menekankan pentingnya reformasi hukum dan peningkatan edukasi di publik agar HKI di Indonesia bisa berjalan lebih efektif. Nah, kemudian jurnal kedua ini diringkas oleh Muhammad Arifin. Isi utamanya adalah dalam jurnal ini menjelaskan bahwa HKI atau Intellectual Property Rights sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Nah, namun kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan 3D printing justru membawa tantangan baru dalam perlindungan hak cipta dan paten. Ya, ini kita tahu sendiri ya seberapa mudahnya zaman ini menggunakan kecerdasan buatan. Ya, jadi ini menimbulkan tantangan baru gitu. Permasalahan seperti pembajakan digital dan pelanggaran lintas negara juga semakin meningkat. Nah, di sini juga ditekankan oleh penulis bahwa perlu adanya kerjasama internasional agar hak pencipta bisa tetap berjalan secara efektif, bisa tetap terlindungi tanpa menghambat akses publik.
Ya, jadi kayaknya bukan kayak memblokir AI secara total gitu, enggak. Baik, jadi kayak penulis ini menerangkan bagaimana caranya eh, negara-negara internasional itu bisa bekerja sama untuk melindungi HKI tanpa menghambat akses publik gitu. Nah, kemudian jurnal ketiga, jurnal ini direview oleh Ahmad Rizky Nurcahyo dengan judul Tantangan Penegakan Hukum HKI dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. Ya, jadi pada jurnal ini menjelaskan bahwa HKI sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, namun masih banyak tantangan seperti rendahnya kesadaran untuk mendaftarkan karya, pembajakan, dan birokrasi yang rumit. Nah, ini real karena banyak masyarakat yang asal menciptakan tanpa memperhatikan aspek-aspek HKI-nya. Maksudnya tanpa ada effort untuk melindungi. Hasilnya nanti di belakang gitu kenanya. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan menyederhanakan proses pendaftaran serta memperkuat penegakan hukum. Dengan begitu, HKI dapat menjadi pendorong utama bagi kemajuan ekonomi kreatif nasional atau kreatif di Indonesia. Oke, kemudian kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu HKI itu sangat berperan penting melindungi dan menghargai karya intelektual. Nah, namun perlu adanya sinergi atau kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional. Nah, kuncinya adalah penguatan sistem hukum dan edukasi publik. Dengan tujuan, HKI yang kuat, inovasi, dan ekonomi kreatif Indonesia akan semakin maju. Baik, demikian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.